Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rido Pangestu Dumaria Hutasoid, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Gelombang 1, Angkatan 4. Saya adalah seorang penyuluh agama Kristen. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil analisis isu aktual terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, khususnya pada unit kerja penyelenggara Bimas Kristen. Baiklah, dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan di lingkungan Bimas Kristen, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai isu strategis yang menjadi hambatan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis situasi, saya mengidentifikasi ada 3 isu aktual yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan di lingkungan penyelenggara Bimas Kristen. Ketiga masalah tersebut yaitu dalam proses analisis terhadap berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan di lingkungan Bimas Kristen, diperlukan pemetaan terhadap isu yang memiliki pengaruh yang paling mendasar dan luas. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan keterkaitan dan dampak dari masing-masing isu yang telah diidentifikasi, saya menetapkan bahwa rendahnya literasi digital ASN dalam layanan Bimas Kristen menjadi core isu yang perlu mendapatkan perhatian utama. Isu ini dinilai menjadi akar permasalahan yang dapat memicu berbagai kendala lain dalam melaksanakan tugas pelayanan. Masih banyak ASN yang belum menguasai penggunaan aplikasi digital, misalnya aplikasi e-kinerja, yang merupakan alat utama dalam pelaporan kinerja dan administrasi birokrasi modern. Ketidakmampuan ini membuat sebagian besar ASN bergantung pada pihak operator atau bahkan pihak lain seperti staf administrasi atau rekan kerja yang lebih menguasai teknologi untuk menginput data, mengelola dokumen, atau melaksanakan tugas-tugas digital lainnya. Ketergantungan ini tidak hanya menghambat proses kerja individual, tetapi juga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan kinerja dan proses administrasi secara keseluruhan. Akibatnya, beban kerja tidak merata dan beberapa individu harus mengerjakan tugas tanggung jawab milik orang lain. Bahkan, yang paling serius adalah dalam jangka panjang, kondisi ini akan menurunkan efisiensi pelayanan pada masyarakat, yang notabene seorang penyuluh atau bahkan anggota dari penyelenggara Bimas Kristen adalah memberikan pelayanan yang ekstra kepada masyarakat, serta kurangnya waktu yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan yang bersifat substantif dan langsung menyentuh kepentingan publik justru akan terbengkalai. Masalah ini tentu sangat bertentangan dengan Smart ASN yang seharusnya adaptif terhadap teknologi, berorientasi pada hasil, dan mampu bekerja secara digital. Dalam prinsip manajemen ASN, kompetensi digital merupakan bagian dari peningkatan kinerja. Dalam menentukan masalah utama yang berdampak signifikan terhadap efektivitas pelayanan di Bimas Kristen, saya menggunakan pendekatan analisis diagram tulang ikan atau fishbone untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari setiap isu yang muncul. Kategori penyebab isu tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini. Terlihat dalam diagram, manusia kurangnya pelatihan dan pendampingan digital. Metode tidak ada SOP atau panduan teknis digital. Mesin, komputer, dan sarana TIK sangat terbatas. Materi pelatihan tidak up to date. Lingkungan, budaya kerja yang belum adaptif terhadap perubahan teknologi. Dan manajemen, tidak ada kebijakan khusus terkait literasi digital. Selanjutnya, melalui teknik 5Y untuk menggali akar permasalahan dari setiap penyebab yang ditemukan. Analisis yang dimaksud adalah yang pertama, mengapa literasi digital ASN rendah? Yang kedua,
mengapa belum memahami penggunaan aplikasi dan perangkat digital? Yang ketiga, mengapa belum pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis? Yang keempat, mengapa belum ada program pelatihan literasi digital yang terstruktur? Dan yang kelima, mengapa belum dianggap sebagai prioritas? Maka, melalui proses ini, saya menyimpulkan bahwa rendahnya literasi digital ASN dalam layanan Bimas Kristen merupakan akar masalah yang paling mendasar dan mempengaruhi berbagai aspek lainnya, seperti kurang optimalnya pelaksanaan program, lambatnya respon terhadap perubahan teknologi, dan terbatasnya inovasi pelayanan. Oleh karena itu, isu ini ditetapkan sebagai core isu yang perlu segera ditangani. Maka, sebagai upaya untuk mengatasi isu rendahnya literasi digital ASN dalam layanan Bimas Kristen, saya mengusulkan beberapa solusi strategis yang dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Pertama, menyelenggarakan program pelatihan bertajuk Digital Ministry Class, khusus bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi digital dasar hingga lanjutan. Yang kedua, menyusun modul pembelajaran atau video tutorial penggunaan aplikasi layanan, misalnya tutorial dalam penggunaan layanan e-kinerja, sehingga ASN dapat belajar secara mandiri dan lebih fleksibel. Yang ketiga, membentuk tim transformasi digital yang bertugas mengawal implementasi digitalisasi pelayanan secara internal. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan bagi para ASN yang aktif dan berprestasi dalam mengembangkan keterampilan digitalnya sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi kerja. Baiklah, demikianlah analisis isu yang boleh saya sampaikan. Semoga dapat menjadi masukan strategis bagi peningkatan kinerja ASN yang unggul, profesional, serta adaptif di era digital. Terima kasih, semoga bermanfaat.